sesuai dengan kondisi cederanya. Kalau kasus ACL atau PCL rekonstruksi seperti ini kan dia diganti total ya, jadi di ujung-ujungnya itu ada pengait, jadi sehingga ketika dilakukan fleksi atau ekstensi full itu aman. Tapi kalau bagian tendon misal ditaruh sini putus, otomatis dia nggak mungkin mau dibuang semua, diganti dari mana, masa ngambilin punya kan nggak mungkin. Jadi itu di tengah kemudian disambung, di grafting, jadi dijahit kayak mau jahit baju itu, dia difiksasi pakai glus kurang lebih 1 bulan kalau area dibangun. Setelah 1 bulan dia dilepas, otomatis yang terjadi apa? Langsung drop kan, drop put. Nah disitulah kita harus mengembalikan kekuatan, fleksibilitas otot, LGS, dan juga fungsi jari-jari. Otomatis yang paling terkena nanti adalah paling ujung. Kalau latihan fleksi dan pelantar fleksi otomatis akan lebih mudah dibanding dengan terrespon yang area ujung jari-jari. Itu perlu latihan yang sama maksimal, dan apalagi untuk pelantar fleksi full itu pasti akan susah karena dengan posisi 1 bulan difiksasi seperti ini, adhesi di dalam itu sudah terjadi. Kan kemarin Ibu bilang kalau penyembuhan tendon, ligamen itu kan dia otomatis kan akan repair, membentuk jaringan baru ya. Itu lama-kelamaan kalau nggak dilatih sesegera mungkin itu akan adhesi, jadi akan kaku. Nah tantangannya di mana? Dia harus bisa duduk stimpo. Jadi kan kalau sholat kan posisinya harus seperti ini kan, seperti ini kan. Nah padahal posisi 1 bulan dia difiksasi seperti ini, otomatis latihannya dorsifleksi full akan lebih mudah dibanding ketika harus plantar fleksi, apalagi didudukkan seperti ini. Jadi nanti ketika mau melatih, pastikan dulu kalian tahu mana bagian yang mengalami permasalahan, mana yang cedera, mana yang luput. Kedua, tanyakan kepada pasien dioperasi atau tidaknya. Kemudian kalau dioperasi, cari belajar sendiri mengenai tindakan yang dilakukan, kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan. Ya, atau kalau enggak, itulah pentingnya anamnesis untuk mencari data pasien mengenai data penunjangnya, ronsennya, dan lain sebagainya. Biasanya kan dalam satu tas itu ada semua di situ, biasanya disertakan metode operasi dan lain sebagainya. Itu dilihat buat apa? Kita biar tahu mekanisme di dalam itu ketika operasi seperti apa. Yang ketiga, habis itu langsung cari literasi jurnal. Ketika menemui kasus seperti ini, untuk latihan yang pertama, early stage, mid stage, kemudian stage selanjutnya itu yang diberikan itu apa saja, kontraindikasinya apa saja. Jadi kita aman, kita berevidence base, jadi kita sesuai SOP-nya itu benar. Apalagi kalau kalian sudah dipayungi IV, jadi ketika melakukan penata laksanaan fisioterapi itu sudah aman. Gitu ya, jadi nggak serta-merta, jangan dipukul rata ketika jaringan lunak pasti nanti penanganannya seperti ini semua. Enggak, jadi dilihat kasusnya dan juga tindakannya. Itu. Oke, kita masuk ke interferensinya. Sampai 4 minggu. Tujuannya melindungi graf dindingnya. Kamu tulis dulu kan udah punya. Iya. Mengurangi pembengkakan dan peradangan, mencapai ekstensi penuh, meningkatkan kekuatan quadriceps. Yang pertama adalah pastikan pasien itu selalu menggunakan brace. Kalau nggak ngerti bahasa brace itu deker. Deker nih ya, yang fiksasinya kuat, bukan yang deker yang lembek, bukan yang buat deker gaya-gayaan kayak cuma kaos pandek itu bukan. Jadi tebal, jadi dia memfiksasi areanya. Supaya apa? Supaya pertama dia kan posisinya ketika 1 minggu itu ya otomatis masih nyeri dan inflamasi peradangannya dari hasil surgery itu masih terlihat sangat-sangat nampak gitu. Jadi efeknya itu masih terasa sangat keras. Nah, sebenarnya diberikan brace ini itu fungsinya untuk lebih mengkompresi. Jadi ketika kalian nyeri atau kalian pegel, ketika sedikit dikompresi itu kan nyerinya sedikit terdistraksi ya. Yeah. Nah itu fungsinya itu. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga area regio arthromnya, persendiannya supaya lebih terfiksasi
yang dilakukan itu melebihi batas tertentunya. Jadi kalau nggak ada fiksasi itu kan minyak itu kan bebas bergerak ya fleksi, tapi dengan fiksasi ini sedikit terjaga. Mau menggerakkan fleksi itu sudah ada tahanannya, mau menggerakkan ke extend itu sudah ada kompresi tahanannya dari brace itu sendiri. Jadi amannya tetap dipakai selalu ketika beraktivitas dan apalagi untuk latihan. Kalau tiduran gimana Bu? Ya dilepas. Kemudian passive prong, supine ekstensi, front heel squeeze, supine heel slide. Minggu pertama ini kan masih sangat-sangat sakit ya. Itu bisa dikasihkan pasif. Nanti menginjak ke minggu kedua itu mulai sedikit diberikan asisten. Jadi kita tambahi dengan bantuan kita. Sehingga minggu ketiga di sini nanti sudah dilakukan aktif. 3, 4 aktif. Jadi ada tahapannya. Kan minggu pertama sampai 4 itu kan butuh waktu. Nggak mungkin minggu pertama 2 operasi langsung kasih semuanya. Kan nggak mungkin. Jadi bertahap. Oke, yang pertama adalah supine extension, front heel squeeze, dan juga supine heel slide. Salah satu pasien spesial probandus. Ya enggak, Sinta enggak ada. Oh ada, Sinta turun. Minat. Kita lihat ya, otomatis kita posisikan pasien itu posisi mau supine dan juga posisi nanti untuk frontnya. Jadi kita bantu dulu, kan tidak mungkin pasien itu langsung kita Kak langsung tengkurap ya, kan nggak mungkin. Kita pertama kan kita cek dulu spasmenya seberapa. Kemudian kita relaksasikan dulu area popliteanya. Selain di IR. Oke, setelah itu hari ini kita lakukan untuk menekuk ya dan meluruskan lututnya supaya nanti bisa kembali sempurna lagi untuk menekuk dan meluruskannya. Nanti kemudian pasti akan ada sakit tapi ditahan dulu. Oke. Ini hari pertama masih pemanasan. Pastikan juga ya kalau ada spasmenya kalian bisa massage dulu. Oke, setelah itu kita pastikan semua regio kanan tangan dan juga ekstremitas bawah yang tidak sakit itu sudah teraktivasi. Berarti sebelum ini harus dilatih kayak biasanya kemarin itu fungsinya apa?